Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti akan menyiapkan 2 strategi guna menekan angka anak putus sekolah yang kian mengalami peningkatan. 2 strategi itu meliputi penghidupan kembali pendidikan non-formal serta pembangunan rumah belajar. Pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah dalam rangka peningkatan pembangunan sumber daya manusia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti mengaku akan menyiapkan 2 strategi guna menekan angka anak putus sekolah dalam beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan. Abdul Muti usai peresmian pameran Bulan Bahasa di kantor Kemendikdasmen Jakarta Pusat menyebutkan 2 strategi itu meliputi penghidupan kembali pendidikan non-formal serta pembangunan rumah belajar yang akan melibatkan kolaborasi swadaya dari masyarakat serta pemerintah. Pihaknya menilai penghidupan kembali pendidikan non-formal merupakan bagian penting dalam perluasan akses pendidikan untuk anak-anak Indonesia dari berbagai lapisan. Muti juga menyebut dari hasil amatannya, terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, diantaranya tentu faktor ekonomi, kondisi tempat tinggal, hingga keterbatasan fisik. Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya maksimal untuk menyediakan beragam opsi untuk mengakses pendidikan sehingga lebih terbuka dan terjangkau bagi anak-anak Indonesia. Angka putus sekolah itu kan faktornya berbagai macam ya, sebagian karena alasan ekonomi, sebagian juga karena alasan ya domisili. Kan kita sering ya mendapatkan kiriman video-video dari masyarakat yang menggambarkan betapa susahnya perjuangan anak-anak kita untuk bisa ke sekolah, dan juga memang sebagian karena faktor-faktor yang mungkin bersifat intelektual ya. Bersifat intelektual, misalnya anak-anak yang memiliki disabilitas atau keterbelakangan dalam belajar, ini memang harus ditreatment secara khusus karena program sekolah inklusi yang sekarang ini berjalan kan masih belum bisa maksimal, sehingga harus kita buka berbagai opsi bagaimana agar semua anak Indonesia apapun keadaannya mereka tetap bisa belajar sebagai bagian dari bekal dan modal kita untuk memiliki generasi yang kita di masyarakat. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta para pemuda agar menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menegaskan kedaulatan budaya dan identitas bangsa yang majemuk. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kementerian Pendidikan Jakarta menegaskan, pemuda Indonesia masa kini harus dan disiplin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan salah satu butir Sumpah Pemuda yang menjadi sarana perjuangan meraih kemerdekaan, sehingga pemuda Indonesia memiliki tanggung jawab menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di negeri sendiri. Abdul Muti juga mendorong pelestarian bahasa daerah, namun juga terbuka terhadap bahasa asing sebagai adaptasi pergaulan antar bangsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, bersama ini saya canangkan gerakan untuk bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memaparkan perkembangan penanganan tuduhan anti-dumping udang beku Indonesia di Amerika Serikat. Indonesia sebelumnya dituduh melakukan countervailing duties atau dugaan memberikan subsidi dari pemerintah secara umum kepada industri udang nasional, namun tuduhan itu tidak terbukti. Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana dalam laporan perkembangan penanganan tuduhan anti-dumping udang beku Indonesia di Amerika Serikat mengatakan, pemerintah Indonesia membuktikan tidak melakukan tuduhan anti-dumping udang beku tersebut. Menurut hasil investigasi yang dilakukan USDOC atau United States Department of Commerce, pada Maret 2024 didapati ekspor produk udang dari Indonesia ke Amerika sebesar 0%. Pada acara konferensi pers Senin 28 Oktober 2024, Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Saing Kelautan dan Perikanan Erwin Dwiyana menyatakan bahwa Indonesia tidak dikenakan tuduhan subsidi udang ke Amerika Serikat dan telah mematuhi semua regulasi yang berlaku di pasar internasional. Hal ini disampaikan agar tidak merugikan industri perikanan nasional yang sudah berusaha keras untuk memenuhi standar kualitas global.
Erwin juga menambahkan bahwa sektor perikanan Indonesia sudah mendapatkan petisi tuduhan CVD atau dugaan memberikan subsidi dari pemerintah sejak 25 Oktober 2023. Dan menurut hasil investigasi yang dilakukan USDOC atau US Department of Commerce pada bulan Maret, ekspor udang dari Indonesia ke US mendapat nilai 0%. Penerbitan Final Determination oleh USDOC terhadap anti-dumping Indonesia turun dari 6,3% menjadi 3,9% dan ini merupakan hasil capaian dari sinergi asosiasi Kementerian Perdagangan, KBRI Washington DC yang juga ikut di dalam proses hearing bersama dengan USDOC dan USITC. Erwin mengungkapkan perhitungan dari 2 mandatory responden 2 perusahaan eksportir udang, hasil preliminary yang diperoleh pertama 0% dan kedua 6,3%. Sementara untuk anti-dumping Indonesia turun 6,3% menjadi 3,9%. Hasil ini merupakan kolaborasi berbagai pihak seperti Kementerian Perdagangan, KBRI Washington DC yang turut serta dalam proses investigasi bersama USDOC. Untuk CVD, tuduhan subsidi kita de minimis, artinya kita tidak dikenai tuduhan melakukan subsidi, artinya pemerintah tidak melakukan subsidi. Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan berhasil membongkar gudang toko online produk kosmetik impor ilegal dari akun platform belanja online Kimberly Beauty 88. Dari penggeledahan, petugas mengamankan sebanyak 152.744 produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan penindakan sebagai tindak lanjut atas informasi masyarakat terhadap adanya penjualan kosmetik ilegal dengan akun Kimberly Beauty 88 pada Kamis 24 Oktober 2024. Penindakan dilakukan di gudang toko online yang berada di 2 lokasi beralamat di Jalan Jelambar Utama nomor 17 dan Taman Duta Mas Blok A3 Jelambar Baru Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pemilik toko online tersebut telah melakukan usaha penjualan kosmetik pada platform Shopee dan Tokopedia selama kurang lebih 1 tahun dengan penjualan online sekitar 400 paket kiriman per hari. Produk yang dijual berupa kosmetik impor ilegal dengan merek Lameila dan SVMY yang berasal dari Tiongkok dengan proses impor melalui jasa pihak ketiga. Pada saat dilakukan penindakan, petugas menemukan 158 item atau 152.744 pieces produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai keekonomian mencapai lebih dari 2,2 miliar rupiah. Selain itu ditemukan juga paket kosmetik impor siap kirim, alat elektronik serta dokumen yang digunakan untuk transaksi online. Produk yang disita mayoritas berjenis rias wajah yang diduga mengandung bahan pewarna yang dilarang ditambahkan pada kosmetik, yaitu merah K3 dan merah K10. Bahan-bahan ini sangat beresiko bagi kesehatan, terutama bisa menyebabkan kanker dan menimbulkan gangguan fungsi hati. Saat ini BPOM sedang melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan berkas perkara akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta. Pelaku pelanggaran akan dikenakan ketentuan pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Temuan produk kosmetik tersebut sedang dilakukan pengujian di laboratorium. Dari hasil pendataan barang bukti diketahui nilai ekonomi dari hasil pengedaran secara online yang telah dilakukan mencapai 2,2 miliar. Tapi 2,2 miliar ini baru yang terlihat yang sekarang ada. Kita duga ini bisa puluhan bahkan ratusan miliar. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.